Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat segenap ketua dan jajaran DKM Masjid Al-Hijrah, segenap jamaah, para bapak, para ibu, remaja putra, remaja putri, wabil khusus Majlis Taklim Ashabul Qahwah, mudah-mudahan kepribadian kita yang berusaha menjadi pribadi yang makin baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ridhonya, kita pun berakhirnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majlis Tarawih Masjid Al-Hijrah yang Allah muliakan, Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Coba saya tanya dulu biar kompak. Ibu sehat kabarnya, Bu? Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Bicara kultum semua, manajemen masjid tergantung kebijakannya masing-masing, Pak. Makanya saya bilang sama Ustaz Samsul Bukhari, kalau bisa saya di penghujung Ramadan aja, karena saya lebih banyak keliling kemarin Jabodetabek sampai ke Tangerang. Jadi saya minta Ustaz Samsul Bukhari untuk di penghujung akhir Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya baru bisa sowan dan silaturahmi. Yang pasti kultum di Al-Hijrah sesuai ronton acara. Kalau ada istilah kultum kuliah 7 menit, ya Pak ya. Kalau kuliahnya sama PRT, kultum bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah 70 meter sampai ngumpul tanah orang. Tapi kalau kuliah 70 jam, siapa yang mau dengerin? Yang ceramah juga bubar duluan. Yang pasti mudah-mudahan berkah sehat afiat kita, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang Allah muliakan, 13 tahun baginda Rasul bagaimana menanamkan iman, meluruskan akidah dan membenarkan sebuah keyakinan. 13 tahun baginda Rasul dakwah di Mekah Al-Mukarramah. Makanya bicara tentang iman, laksana bangunan tergantung bagaimana pondasinya. Betul. Kalau pondasinya kuat, pondasinya kokoh, bangunan juga mantap. Tapi kalau pondasinya ambruk, bangunannya runtuh. Kalau bangunan tergantung bagaimana keadaan pondasinya, orang hidup tergantung bagaimana keadaan imannya. Betul. Kan mohon maaf, kalau sudah bicara konteks iman, Imam Abu Hanifah menyampaikan 4 poin bicara bagian karakteristik iman itu, Bapak. Yang pertama ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Yang pertama ada imam yang selalu senantiasa terus menerus tidak pernah berkurang. Iman siapa itu? Yang pertama imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Ini boleh kita jadikan suri tauladan, contoh yang terbaik. Karena bagaimanapun nabi, bagaimanapun rasul, semua tergantung tingkatan keimanannya, tergantung juga ujian dan cobaannya. Nabi semakin digembleng dengan ujian, semakin berat cobaannya, semakin mantap imannya. Nabi, para rasul, imannya selalu senantiasa naik terus bertambah, tidak pernah berkurang.
Belum pernah dengar kita dari guru-guru kita. Ada satu riwayat cerita, misalkan dulu para nabi, para rasul gerah sama Allah. Ya Allah, saya gerah, nggak kuat kalau saya berhenti jadi nabi. Ada nggak Pak? Yang adu sama Allah, ya Allah saya gerah jadi rasul, nggak kuat ujian. Rasul tetap optimis karena beliau yakin semua berakhir akan manis, imannya makin mantap. Alhamdulillah. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Yang kedua, imannya stagnan, stabil, tidak pernah nambah, tidak pernah berkurang. Imannya siapa ya Ustaz? Imannya para malaikat Allah. Ada di antara mereka suruh baca tasbih terus dibaca. Ada malaikat yang disuruh megang trompet. Belum waktunya ditiup, nggak pernah ditiup. Coba kalau seandainya malaikat punya karakteristik kayak manusia. Kalau manusia punya pilek, punya flu kayak Haji Dedek misalkan, ada malaikat yang suka niup trompet, yang pegang trompet. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Pak, ashabul qahwah. Malaikat siapa nih? Israfil. Bagusnya malaikat Israfil nggak punya demam, nggak punya batuk, nggak punya pilek. Nah, kalau pilek malaikat Israfil, apa yang terjadi? Nah, bencana besar bagi dunia. Tuh malaikat, beliau selalu senantiasa taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu senantiasa tunduk dan patuh segala perintah Allah. Alhamdulillah. Nggak pernah kita dengar ada malaikat yang tugasnya nyampein wahyu kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau menurut saya, Muhammad Abdul mengatakan Al-Quran walabdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin litadabbur wa mutawatun ala ma baina al-maqdud suratul Fatihah al-mahtum suratul Nas. Ada malaikat Jibril namanya. Kita belum pernah dengar sama cerita riwayat malaikat Jibril korupsi sama Allah, korupsi ayat. Dia bilang ini ayat mantap banget, ini mantap banget ayat, gue gak bakal kasih kepada baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, nggak pernah malaikat Jibril korupsi. Makanya malaikat selalu senantiasa taat dan patuh. Kenapa? Imannya stagnan, stabil, tidak pernah turun, selalu senantiasa berusaha tetap istiqomah dalam keimanannya. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada karakter iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang ketiga, ini tipikal iman yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Ini umumnya kita. Betul. Ketika imannya bertambah, subhanallah, nggak pernah keluar dari masjid Al-Hijrah. Zikir betah, tasbih banyak, pegang tasbih. Nggak pernah keluar dari masjid Al-Hijrah. Lempengan puasa kelar, lebaran kelar, iman turun. Lupa mau masjid 3 bulan nggak pernah masjid. Ada di sini ada. Kagak ada di sini, mau lagi terawih. Subhanallah. Lempengan iman kita mantap bertambah, subhanallah. Di mana ada masjid penuh, di mana ada musola penuh, ada majlis taklim penuh. Makanya kita bersyukur nih Bapak, Ibu. Kita masih masuk Ramadan, di penghujung kita masih bertahan. Alhamdulillah. Kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Ini latihan, tidak sebatas ibu, tidak sebatas bapak, tapi bocah ashabul qahwah diberikan tarbiyah yang sama. Ya, bagaimana ketika ibu melahirkan sang putra anak kita, lahir brojol dia ke buminya Allah, diajarkan sama sang bapak, sang suami kita. Betul. Ajar kuping kanan, komat telinga kiri. Ini menjadikan tarbiyah. Ibu bapaknya punya keinginan, nah silakan kau jadi polisi, tapi polisi yang beriman.
Silakan kau jadi tentara, tentara yang beriman. Silakan kau jadi pilot, pilot yang beriman. Silakan kau jadi dokter, dokter